Salah satu ketakutan orang mudik pakai mobil EV, tahu nggak kenapa? Mungkin nanti mikirin, aduh di SPKL penuh apa nggak, padat nggak, antrian segala macam. Nah, gue bakal kasih tahu ada solusi nih. Satu mobil namanya Geely Starray, plug-in hybrid yang bisa jalan dengan kondisi full baterai, full bensin, bisa jalan 1000 km. Dan ini gue sudah ada di Geely Lipo Mall Kemang. Tonton sampai habis ya. Nih teman-teman, ini menarik loh, karena sama dengan Geely yang EX juga, dia kuncinya itu dapat dua, warna hitam sama warna putih. Ini hitam ya, ini putih kan. Di sini tampilannya tuh cantik, tombol lock, unlock sama buat buka bagasi belakang ya. Dan mobil ini dijual 499 juta ya, jadi plug-in hybrid paling murah se-Indonesia harusnya ya. Kecuali ada brand sebelah tuh baru keluarin model lagi, harga di bawah itu. Teman-teman kalau perhatiin dari sini, lampunya tuh futuristik banget ya, nyambung dari kiri ke kanan tuh. Ini DRL ya, lampunya sebelah sini. Dan karena ini kebanyakan mobil zaman now tuh memang jarang banget dilengkapi dengan kayak fog lamp. Tapi ini beneran bolong, artinya nanti bakal menambah aerodinamis, mengurangi beban gitu loh. Dan di sini ada sensor-sensor dan dilengkapi dengan kamera 360 dan ini tampilnya tuh clean. Mungkin kalau teman-teman ngeh mobil ini tuh berasa kayak harga mobil 1M, padahal nggak sampai 500 juta. Dan tentunya dilengkapi dengan sensor, fitur-fitur safety sense letaknya di kaca depan sebelah situ. Halo Bapak Ibu, salam kenal, saya Kiki, sales konsultan Geely, Lipo Mall Kemang. Lokasi kita ada di Lipo Mall Kemang. Di samping saya ada Geely Starray EMI plug-in hybrid. Ini super irit, full tank bisa 1000 km lebih. Di sini kita DP start 70 juta. Di samping saya ada Geely EX5 Tipe Pro. OTR start 465 juta atau DP 50 jutaan aja. Angsuran start 3-4 jutaan. Kami juga ada promo bunga 0% sama pembayaran 50% di tahun pertama, terus tahun kedua lagi 50%. Kalau Bapak Ibu juga mau trade in, semua brand kita kasih penawaran terbaik. Tinggal Bapak hubungi di nomor Kiki di bawah ini 0815 8514 2807. Geely Starray EMI definisi sesungguhnya dari intelligent super hybrid. Dengan wheelbase 2,7 meter, kabin itu lega luar biasa. Di balik kap mesinnya ada mesin 1500 cc 4 silinder dan motor listrik 160 kW. Hasilnya, tenaga instan 214 horsepower dari motor listriknya saja. Disalurkan lewat transmisi 1 DHT yang super cerdas. Baterainya 18,4 kWh, bisa fast charging 30-80% cuma dalam 20 menit. Plus, fitur-fitur L bikin mobil ini jadi powerbank raksasa buat gaya hidup kalian. Oke, pas masuk ke dalam, saya tuh fokusnya ini ya. Dia tuh kayak balik lagi ke setelan awal. Terus ketika gua atur-atur kayak gini, nanti dari layar head unit ini yang semirip tablet itu bakal nawarin mau nyimpen nggak settingan ini, simpen aja ya kan. Di sini menurut gue tampilnya terlihat luxe, simple ergonomis gitu loh. Bahkan setirnya sini di shape, terus banyak ambience light warna-warni bisa menyesuaikan mood kalian. Mau di roda warna hijau, biru segala macam tuh bisa banget. Terus ini sudah kulit-kulit juga, airbag sama pilar-pilar, dan ini dilengkapi dengan panoramic sunroof super besar. Dan sekilas ini mirip banget dengan Geely EX5, tapi bedanya ini tidak ada kursi pijat, jadi biar ada pembeda gitu loh. Tapi ini adalah plug-in hybrid, cocok buat teman-teman yang misalkan masih takut beli mobil listrik. Ini bisa diisi mobil bensin juga dan bisa di charge. Klaimnya bisa jalan sekitar 80-105 km dengan mode full EV. Artinya kalau teman-teman misalkan sehari-hari cuma jalan 50 km berarti bensinnya nggak kepake gitu loh. Dan di sini memang jujur aja rada-rada clean tombol. Ini aja tombolnya cuma dikit doang. Ini cuma tombol kayak volume, tombol-tombol di sini bisa kayak shortcut dan di sini head unit gede banget yang cukup responsif. Pengaturan fitur-fitur termasuk lampu ada di sini semua. Di sini tuh clean semua loh teman-teman. Cuma pengaturan spion aja. Dan untuk pilar A-nya ini menurut saya nggak terlalu menghalangi pandangan, visibilitas cukup oke. Tapi kalau teman merasa di sini tempat duduknya kayak kurang tinggi, bisa diatur secara elektrik. Spion dalam sudah auto dimming, lampu-lampu sudah LED semua, bisa dibuka ya tentunya. Terus di sini sun visor ada kaca dan lampu kiri dan kanan. Ini gue tuh ada di dalam showroom, kebetulan lagi ada konsumen yang ngomongnya kenceng banget karena ini showroomnya nggak gede-gede banget. Dengerin suaranya ya.
pada saat gue tutup ini tuh langsung senyap. Dan kita bakal tes speaker Flamisone sebagus apa. Kabinnya cukup kedap dan suara speakernya menurut gue cukup oke ya. Jadi berasa ini memang mobil mahal. Terus yang unik tuh tadi gue cari-cari ya untuk tuas tangki bensin letak sebelah mana. Rupanya letaknya di sebelah sini teman-teman. Dipencet dia akan otomatis langsung ngebuka. Dan ini mobil ini juga tentunya bisa dicas juga gitu loh. Dan pengaturan fitur semuanya memang ada di sini semua. Yang cukup lengkap karena sudah lebih dengan fitur safety sense seperti itu. AC-nya belum dual zone ya, dan dia ada yang gue suka dari mobil Cina tuh nggak, kameranya tuh bening-bening dan kabinnya juga cukup lega banget. Dan memang meter kasarnya sini kecil tapi cukup informatif, semua info ada di sini termasuk ada TPMS juga. Setirnya di sini tuh nggak terlalu banyak tombol, kelihatan rapi. Memang tuas transmisi letak sebelah sini. Ini untuk wiper, lampu ya butuh adaptasi karena pengaturannya di head unit ini sudah tilt teleskopik gitu aja sih sebenarnya. Bukan saya anti, cuman kalau teman-teman pakai mobil ini harus adaptasi dulu, mungkin seminggu 2 minggu baru nanti sudah mulai mengerti pakai mobilnya seperti apa. Yang selalu jadi kayak ciri khas mobil Cina tau nggak apa? Dia tuh kabinnya tuh lapang-lapang ya kan. Ini menurut gue lapang ya. Di sini lantainya juga rata dan orangnya kalau segede saya kira-kira bisa muat berapa dan? 4 orang bisa dan segede saya dan bisa kali ya. Dempet-dempetan ya. Gede banget. Padahal wheelbase-nya cuma 2,7, ini lapang banget, jarak kepala juga cukup oke. Dan dengan adanya panoramic sunroof super gede, menambah kabin tuh berasa lebih lapang. Perlampuan LED, ada hand grip kiri dan kanan. Di sini ada armrest yang ada tempat cup holder, headrest-nya ada 3. Paling catatannya gini doang, nanti teman-teman bisa tanya sama Mas Kiki, Mas, saya bisa dapat separator nggak untuk bagasi? Kayak gitu, ada apa nggak? Nggak usah takut kepanasan, di sini blower AC-nya ada 2 yang kalian bisa atur kiri dan kanan, ada port USB dan Type-C, seat belt pocket kiri dan kanan, dan tentunya mobil-mobil Cina tau nggak Pak? Semuanya itu serba soft touch, finishingnya juga black glossy seperti ini, dan bukan pintunya juga cukup lapang. Dan pada saat dibuka di sini sudah auto up and down, langsung berisik teman-teman ya, ya kan? Tuh, langsung senyap lagi, ya kan? Jadi kesimpulannya gimana? Geely Stare ini cocok buat siapa? Cocok buat teman-teman yang pengen cari mobil yang irit tapi masih takut untuk ke mobil listrik. Karena mobil ini bisa isi bensin juga, bisa dicas juga. Kalau mode full EV bisa jalan sekitar 80 sampai 105. Artinya kalau teman-teman cuma sehari cuma 40 kilo sampai rumah dicas lagi. Besok pakai lagi sampai rumah cas lagi. Jadi literally bener-bener bensinnya masih utuh ya gitu loh. Dan mobil ini dijual nggak sampai 500 juta, fiturnya cukup lengkap, dilengkapi dengan panoramic sunroof, jok udah kulit semua, lapang-lapang semua window sudah auto up and down, fitur safety lengkap, oke banget. Tapi kalau teman-teman pengen tanya lebih lanjut bisa ngobrol sama Mas Kiki atau bisa langsung datang ke Geely andalan di Lipo Mall Kemang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya, bye-bye.